Apalagi ketika kita ngomongin soal lawannya Janna Cute yang akan menggunakan Karina. Ini Karinanya ya bener-bener bisa banyak opsi. Dia bisa membawa kepada Karina tank juga. Apalagi kalau ngomongin soal durability, kita tahu Karina ini power banget loh. Untuk bisa langsung melakukan slicing damage ke arah seorang Brody. Sehingga Brody-nya bakal bisa terpicu untuk turn up memory. Di awal game, tentunya Geek Farm bisa lebih mengungguli apapun dari segi objektifnya juga. Wow, tapi nampaknya kali ini para pemain dari tim Geek Farm agresivitas di arah mid lane benar-benar berbahaya dan bahkan Janna Cute kali ini dia akan bermain dengan agresif Wah, juga. crossing Kalau tuh dari dia. segi jungler sih sekarang sih harusnya dimenangkan Janna Cute ya. Masalahnya apa? Emblem jungle udah bakal retribution ya. Wah. Seperti yang sudah aku bilang, tidak ada puncher lagi dan bahkan Fearless terkena first blood. Gak ada puncher kalau bisa Invasi jungle. invasi jungle retribution power. Benar. Dan bahkan ini dengan metode tanknya. Dan ini ditambah ya dengan bagaimana early game yang udah sangat agresif Janna Cute. Dia masih meninggalkan beberapa Kramer di arah bagian top lane. Jadi di area jungle lain ini Janna Cute masih punya power tambahan. Namun harus menerima kenyataan bahwa gaking yang Buset, terjadi. sakit banget loh. Bahkan sampai flicker. Oke, bahkan sampai flicker lihat langsung ada stiker M1 telah dikumandangkan oleh tim dari Rebellion Heist di sana. Tapi nampaknya informasi telah diberikan. Satu hal yang cukup berbahaya, ini lihat Indonesia. Full. Casternya memiliki arah Geek Farm dan dari tim caster English menuju Rebellion 2 dan satu-satunya untuk Geek Farm terhadap Johnny. Goni. Yes, menuju ke arah objektif harusnya dimiliki tim dari Rebellion. Kenapa? Karena tabrak aja lah. Iya, karena tabrak aja lah. Pas Betul. banget. Dengan stiker dan bahkan informasi telah diberikan. Nampaknya akan pertarungan tim fight 4 versus 4 look akan menjadi beban untuk tim Rebellion karena dia akan mengganggu di belakangnya. Ya, zoning yang akan dilakukan mungkin agak sedikit terancam karena balik lagi level. Janna Cute bakal lebih tinggi levelnya. Wijanarko juga terancam di depan sana bahkan sampai ada counter yang dibuka. Inovasi akan terus terjadi. Oke, gimana Pak Bulun? Oke, ini ya mau gimana lagi. Mereka juga udah mulai. Ini adalah hal yang dilakukan oleh Rebellion Zion di awal. Bahkan di 2 game tadi loh. Tapi di game Invasi yang ya. ketiga, Geek yang membalas keadaan loh. Digocek. Wah, wait. Oke, flickernya masih. Ya, itulah yang terjadi dan gua pun terdiam tanpa kata. Hey, nggak lihat. what are you doing, bro? Enggak, gue nggak lihat. Nggak lihat. Oke. Lu gak lihat? Nggak lihat. Mau saya jelaskan? Jangan. Nah, oke. Mari kita bakal lihat lagi menuju invasi ke arah jungle nampaknya. Para pemain dari tim Geek Farm. Dibalesin Mereka- loh. Yes. 2 game yang tadi dibalesin di game yang ketiga ini nih. Ya kalau kita ngomong soal invasi jungle seperti biasa Karina punya keuntungan di awal game Yap. sehingga dengan 3 kali hit aja itu memberikan true damage yang sangat amat tinggi. Apalagi dengan damage to monster, apalagi dengan cooldown retribution. Oh, iya itu dia aku bilang power retribution tapi ini ada Buset. masalahnya Professor di Apa mana Fearless ini di early gamenya aja dia udah tersendat dan bahkan dia hero early game dan retribution kali ini nampaknya ada di tangan Janna Cute lagi. Wah. Lihat di sisi sebaliknya one shot telah digunakan dan bahkan Wijanarko membawa Sorcel dan tergocek begitu saja. Menunggu momentum dan Janna Cute memilih untuk mundur ketimbang untuk greedy mendapatkan poin tambahan dan bahkan Luke bakal coba untuk sedikit memberikan distraction setidaknya membuat Janna Cute bisa balik lagi farming. Karena dia untuk mau segi team fight, mau baku hantam lagi, udah deh. Gak bakal bisa kesempatannya karena apa? Power spike dari Faramis Alah. ketika semakin banyak hero musuh loh. Dan itu yang menjadi keuntungan untuk dia. Iya loh, ini apalagi- orange buff ditukar sama 2 player loh bro. Makanya ini sebenarnya mau gak mau akan ada korban dari Geek Farm. Namun Buset. Luke juga akan Luke terancam. Ini ketarik lagi tapi Luke-nya masih bisa bertahan loh. Dikejar ke depan dan masih ada sedikit regen SP yang dia miliki. Wah. Purple buff-nya gagal lagi didapatkan. Thunderous dikeluarkan pula. Coba lihat Janna Cute sendirian di bagian depan walaupun ada kelihatan di dalam tubuh dari pemain Rebellion. Tapi mereka tidak takut sama sekali diserang terus-terusan dan Black Shoes. Beda Tidak 3 level as a jungler ini benar-benar tukang somai kecebur gold. Oh my god. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal early game di 5 menit awal, Lancelot yang seharusnya memegang kendali bagaimana permainan ini di area jungle. Yang kita tahu sendiri bahwa power dari Lancelot ada di early game, namun early gamenya dimatikan. Early gamenya di shutdown sehingga benar-benar tidak terjadi damage yang tinggi dari Fearless. Nah, loh. Malah Janna Cute yang lebih mengungguli dari segi retribution power dan juga damage-nya. No, lihat Wijanarko terkurung sendirian di belakang nih, bariernya bagus banget. Sementara itu di area berbeda para bisa belum menjadi korban. Hanya saja Wijanarko masih selamat untuk bisa pergi dari area tersebut. Pinter banget ya kan dari seorang Baloski. Tapi di depan sana Split telah digunakan. Nice. Dan Black Juice kali ini hanya memancing keributan.
Langsung ada coverisasi terhadap seorang Hais yang membuat Wijanarko nggak berhasil diinvasi lebih dalam lagi. Dan lihat semua jungle, bahkan Fearless mencari di mana hutanku, hutan gundul. Tidak terlindungi oleh para pemain dari tim Rebel Legion. Ini benar-benar di luar batas wajar, Profesor. Iya, apalagi kalau misalkan kita melihat dari itemnya, ini gold leadingnya juga timpang banget. 3.400 berbanding dengan 2.100, 2.200 bahkan. Kembalian bro, kalau Ini bener-bener jauh banget dan bahkan Janakit langsung mau bikin karena Guardian Helmet. Ditabrak loh, itu untung ada ke altarnya, tapi Wild Charge-nya tadi connect banget. Hanya saja sekarang Wijanarko kembali terkurung dan mereka memulai invasi lagi di area Purple Buff. masalahnya ketika mereka udah crowd altar di arah Little Wonder, Partobotnya udah Ya tinggal udah. apa? Innalillahi. Dan udah dipasrahkan saja, udah nggak bakal bisa di-fight kembali. Tapi lihat early game dari Geek Fam ini cukup baik. Dan bahkan kalau kita bisa anggap, apakah ini menjadi salah satu permainan yang cukup bisa dimanfaatkan Geek Fam sampai to the late game? Karena masih ada High Slow sebagai power dari tulang punggung Rebel Legion, Pak Bulu. Yap. Nih, Dairon pun sudah melihat lagi ada beberapa player tepat di depannya. Tapi Yurena sangat tidak peduli dengan apapun. Yang penting dia selalu melakukan sebuah cutting. Hanya saja kali ini berhasil men-trigger 4 orang sekaligus. Ada 4 pawai parade di belakangnya. Ditarik Dondra Walking. Bisakah Luke bertahan kali ini? Tidak. 5 total. Itu bener-bener definisi ditarik terus. Tapi di tengahnya nampaknya para pemain dari tim Rebel Legion masih tidak bisa memperhatikan di mana celah yang cukup besar terbuka kembali untuk jungle-nya. Darah Sobe, jarak cutie versus everybody harus jadi utama dan dapat memori. Nggak bisa membuat Geek Fam lupakan ingatan mereka. Dan bahkan para pemain dari tim Rebel Legion tanpa adanya Hais nggak punya power. Gak punya power dengan spike damage per second-nya, Profesor. Iya, masalah utamanya Haze-nya juga langsung mengambil sebuah inisiatif pergerakan yang harus mundur mau tidak mau dari Rebellion Zion. Karena mereka tidak memiliki damage lagi. Penetration-nya hanya ada dari Haze. Ditambah dengan kita tahu item pertamanya dari Heptasis. Itu udah ngebuka bagaimana permainan dari Rebellion Zion yang harus mengandalkan Haze. 5-man fight di early game. Rebellion Zion mungkin bisa maksimalkan power mereka. Sehingga Geek Fam malah tidak boleh loh untuk berhadapan 5 lawan 5 di awal game seperti ini. Karena memang sebenarnya Haze-nya lagi dikasih makan nih sama Wijanarko. Wah, gerak Wijanarko cuy. Bener-bener ini tarik piring yang dilakukan oleh seorang Luke. Membuat Wijanarko terlena dan bakal ditumbang ke depan sana. Dan Janakit again strike menuju ke arah Fearless. Wow. Jungle-nya bakal diinvasi. Penetrasi ke arah belakang dan Janakit again membuat pemain dari tim Rebel Legion kehilangan part pembabnya. Invasi one-sided di menit yang ke-7. Ini benar-benar permainan yang berbeda dibandingkan Geek Fam sebelumnya, Profesor. Ini lepas nih. different banget ini. Ini Geek Fam yang mungkin udah berevolusi dari segi permainan agresivitasnya. Iya, kita tahu karakter Geek Fam early game 5 menit awal dia mengungguli banget. Dan itu menjadi sebuah keuntungan atau kerap kali terjadi ketika kita ngomongin soal Geek Fam. Namun tiba-tiba ini evolusi yang berbeda loh. Invasi jungle-nya udah terjadi dari menit yang kedua. Sehingga dari menit yang ketiga aja tadi udah kita lihat level 8 Janakit-nya. Dia juga tiba-tiba udah unggul 3 level di atas seorang Fearless. Fearless-nya tertinggal jauh, bahkan sekarang 4 level. Ketimbang bagaimana Janakit yang bisa melakukan sebuah farming di 4 buff yang berbeda. Ya, dan mau nggak mau sekarang Ruby-nya akan meninggalkan lagi XP lane tersebut dan mungkin akan tim fight bersama dengan rekan-rekannya. Resikonya ada landing yang ditinggalkan. Benar. Terbuka lagi landingnya. Itu tadi menjadi pertanyaan gue adalah apabila Ruby yang mungkin kemarin lebih efektif untuk berada menjadi roamer, sekarang digunakan di area XP. Karena ekspektasi aku ya, ini Ruby ini digunakan oleh Wijanarko. Iya. Benar, bisa menjadi cover. Betul. Itu benar-benar akan mempersulit Janakit. Kenapa? Karena Janakit ketika ngedive in dia bisa dibilang nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa Dan keluar lagi. Dia kan asasnya jalan kaki. Assassin jalan kaki. Ini benar-benar assassin yang liar. Wah, retry lagi, diambil lagi. Ini definisi yang PDKT Fearless yang jadian Janakit. Ya, nggak sekali lagi. Nggak sekali lagi. Berkali-kali. Katanya nanti trauma. Nggak mau PDKT lagi. Nggak mau. Oh, mau dikeluarkan daerah tapi ternyata one shot. Dikeluarkan Baloyski. Mundur ke arah belakang. Alzura dapat satu papan tapi di sisi sebaliknya nggak bisa masuk lebih dalam karena lihat para pemain tim Rebel Legion banting garis depannya hilang tak tersisa. Dairon udah melakukan semaksimal mungkin. Tuh, coba lihat tuh, look. Pokoknya menang itu bonus yang penting. Tas-tas, recall-recall di depan musuh, itu harus. Iya, benar banget. Dan ini kita bilang, para pemain dari tim Geek Fam, mereka mencoba untuk secure menuju ke arah lane yang pertama.
Lord yang harus Udah mereka ini mah. amankan dengan ada perbandingan 7.000 gold difference. Ya, Tapi makin leading lagi, makin leading. invasi jungle dia juga berhasil. Apalagi dengan Janakit yang makin mendekati level yang ke-15. Kalau kita ngomongin soal bagaimana power dari Karinanya juga udah bisa dimaksimalkan. Di awal game tadi kita juga bakal tanya bagaimana instant replay, bagaimana team fight juga yang terjadi dengan Wild Charge yang on point. Dan juga bagaimana dengan Elzura. Nih, bener-bener angry gloom-nya. Yang mungkin harus dihentikan. Karena kita tahu, ada Blazing Duet, ada Angry Gloom. Sehingga dua skill ini bisa membuka Spectre Mode atau Cold Altar dari Swallow. Makanya dari awal aku bilang ini Blazing Duetnya Cloud, bahaya banget. Oke. Ketika berhadapan dengan Faramis. Faramis bisa tiba-tiba terkena Hilang. silent sendiri, terkena Winter yang gratis dari sebuah Cloud Altar. Apalagi dengan damage dealt by Axe, Swallow memang tertinggi. Tapi lihat di bawahnya Elzura sudah mulai menyusul, bahkan Haze berada di urutan top 3 di sini. masalahnya Winter ketika tidak dibutuhkan itu malah berbahaya. Tapi dia sebentar lagi akan memaksil team fight. Karena Baloyski sudah menggunakan satu buah konsilnya. Fokus ke arah base turret. Dan para pemain dari tim Geekbab, mereka leading dengan adanya 9.000 gold. Dipaksa tim fight terbakar. Wajar from Baloyski. Setidaknya mendelay sedikit tim fight dilakukan. Treble itu dapatkan. Mereka kehilangan Tyrant dan Gate. Di sisi sebaliknya, Haas mencoba menumpahkan dari Elzura. Dan di sisi lain, ini menjadi bencana. Karena dua hilang. Dan Kadera. Phantom Magic Counter Finland gak berhasil menutup permainan. Geekbab berhasil membalikan keadaan yang mereka sudah unggul dan diambil di game yang kedua. Nampaknya